Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Ngapa lagi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Muhammad Ryan Official di Identifikasi Batuan Ultramafic. Hari ini adalah acara ketiga dan total bakal ada 6 sampel yang bakal kita identifikasi. Oke, langsung kita ke sampel pertama. Nggak boleh mulai. Oke, sampel pertama ini kalau kita lihat sekilas warnanya tuh kayak coklat-coklat tapi agak gelap gitu, jadi coklat kehitaman. Cuman di beberapa bagian udah ada warna kemerah-merahan ini, berarti tandanya ini udah laku. Terus dia ini terdiri dari 95% phenocryst dan sisanya massa dasar. Terus batuan baku yang pertama ini dia punya tekstur holokristalin, epigranular vanaditic. Terus dia punya ukuran kristal quartz, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan indeks warnanya itu melanokratik. Karena ini ultramafic, ya pasti melanokratik. Terus ini adalah komposisinya. Kalau ada putih-putih gini, harusnya dia jadi plagioklat 10%, sisanya itu piroxen, amfil, dan olivin, masing-masing segini angkanya. Terus kita akan melakukan normalisasi sebelum dimasukkan ke dalam grafik. Normalisasi ini sebenarnya gampang. Cuma tinggal mineral yang dicari per 3 mineral utama yang ada dalam grafik. Jadi misalkan nyari piroxen nih. Berarti total piroxen yang tadi ketemu per piroxen tambah amfil tambah olivin. Jadi data segini kalau normalisasi pakai kalkulator juga bisa sih. Coba data segini. Lalu setelah ini bakal dimasukin ke dalam grafik level 8. Nah, tadi kita udah dapat kan grafik yang ini garis yang ini itu nandain hornblende. Kita lihat hornblende itu berapa? Oh iya, hornblende itu pakai amfibol aja ya. 5,5. Berarti hornblende grafik yang ini, garis yang ini makin jauh dari hornblende di sebelah sini. Nah, berarti dia cuma 5% doang kan. Yang tiduran itu punyanya si olivin. Terus yang satu lagi, yang pendek ini, dia punyanya si piroxen. Jadi kalau kita udah naruh sesuai dengan ini, kita bakal ketemu di titik potongnya di sini. Titik potongnya di sini tuh ada di sekitar olivin, hornblende, piroxenit. Jadi simpelnya batu ini adalah batuan piroxenit. Lanjut. Batuan piroxenit. Batuan ini adalah batuan intrusif. Ini dapat dibentuk di intrusi ultrabasa dengan penumpukan kristal piroksin di ruang lava. Batu jenis ini juga bisa ditemukan dalam sebagai lapisan dalam dari masa peridotit. Sebenarnya kalau batuan piroksenit ini dia nggak punya fungsi spesifik, tapi ada beberapa batu piroksenit yang bisa menjadi bahan sumber bahan batu mulia. Terus baru-baru ini sekitar 2013-an lah, ini mulai ada tren untuk menggunakan batu piroksenit ini sebagai agen pencairan pada blast furnace menggantikan dolomite. Blast furnace ini buat informasi biasa digunakan di pabrik-pabrik besi. Oke, kita lanjut ke sampel nomor 2. Oke, lanjut. Sampel nomor 2. Sampel nomor 2 ini kalau kita lihat warna di pinggir sama tengah itu beda. Berarti warna di tengah ini warna segar, warna di ujungnya ini adalah warna yang sudah lapukan. Warna segar di tengahnya ini warnanya hijau kuning-kuningan. Sedangkan warna lapuk di ujungnya itu warna kecoklatan. Terus kalau kita lihat lagi, phenocryst itu sekitar 40% dan massa dasar 60%. Itu pertama persennya. Terus itu punya tekstur holokristalin, kemas equigranular vanaditic, ukuran kristalnya quartz, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan komposisi indeks warnanya melanokratik. Ultrabasa, ultramafic, sama aja sih. Terus komposisi mineralnya, lagi kalau sekitar 2%, piroxen 23%, amfibol 5%, olivin 70%. Kenapa olivin paling gede? Karena kalau menurut saya olivin paling gede itu karena didominasi oleh warna-warna hijauan ini. Dan hijauan-hijauan yang kayak gini itu identik dengan olivin. Lanjut ke normalisasi. Caranya udah sama kayak dari pertama. Apa mineral yang dicari per total 3 mineral yang ada dalam grafik. Lanjut kita ke dalam grafiknya. Nah, kayak tadi yang pertama, kita udah dapat ini, kita nentuin di mana olivinnya, nentuin di mana piroxen, nentuin di mana hornblende-nya. Nanti bakal ketemu titik potongnya. Nah, titik potong yang saya dapat itu ada di piroxen, hornblende, peridotit. Jadi simpelnya ini adalah batu peridotit. Nah, batu peridotit ini adalah batuan intrusif. Dia biasanya berasal dari mantel bumi, baik sebagai blok dan ataupun dalam bentuk fragmen, atau sebagai akumulasi kristal dari magma yang terbentuk dalam mantel. Kegunaan utamanya piroxen ini dia bisa sebagai sumber alami nikel atau kromium.
Tapi ini kegunaan sudah dibilang. Genesis dan kegunaan ini adalah kegunaan dari perioditis secara general. Jadi kalau periodisan Hornblende perioditis ini belum tentu bisa begini. Tapi genesis dan kegunaan ini adalah kegunaan dari perioditis secara general. Oke, lanjut kita ke sampel nomor 3. Sampel 3. Nah, di sampel nomor 3 ini warna lampunya agak susah sih karena agak nyaru. Cuman kalau kita putar-putar batuannya di 3D-nya, bakal kelihatan kalau warna segera itu kita kayak hijau muda gitu, dan lapuknya itu warna coklat kekuningan. Terus dia ini punya komponen fenokris 30%, sisanya massa dasar. Dia ini punya derajat kristalisasi holokristalin, kemasnya inekligranal porfiritik afanitik, ukuran kristal coarse, bentuk mineralnya hipidiomorf, dan komposisi indeks warnanya melanopratik. Terus ini ada komposisinya. Ada biotit, piroksan, amfil, dan olivin. Jadi olivin ini mendominasi sekitar banyak banget di series ini. Olivinnya banyak banget. Cuman ini kayak bintik-bintik hitam ini kalau menurut saya dia adalah biotit. Terus ini adalah hasil normalisasinya. Oke. Terus setelah kita dapat itu, hasil normalisasi ini kita akan masuk ke dalam grafik ya. Nah, setelah kita tarik garis, kita bakal ketemu di pojokan atas nih. Pojok atas ini, dia paling dekat dengan olivin, berarti dia didominasi oleh batuan ini didominasi oleh olivin. Nah, berarti batuan ini adalah batuan dunite. Batuan dunite ini untuk jenis saja kurang diketahui, karena saya nggak dapat dari sumber-sumbernya. Cuman yang saya ketahui itu, batu ini ada batuan intrusif yang sangat lazim ada di dalam kedalaman 400 km dari permukaan bumi. Kegunaannya nih sebenarnya agak mirip-mirip sama kayak tadi piroksenit. Kegunaannya itu adalah agen pencairan pada blast furnace menggunakan dolomite. Oke, kita langsung lanjut ke batuan nomor 4. Batuan nomor 4. Batuan nomor 4 nih kalau di sekilas tuh dia warnanya kayak gelap-gelap hitam kehijauan gitu. Tapi ada bercak-bercak berwarna merah sama putihnya. Terus warna lapuknya itu coklat kekuningan. Ini ada di bagian bawah batunya nih kalau dibalik. Terus dia tuh punya komponen phenocryst 20%, sisanya massa dasar. Dia ini punya tekstur holokristalin, inekligranular, porfiritik afanitik, ukuran kristalnya fine, untuk mineralnya hipodiomorf, dan komposisi indeks mineralnya melanoplatik. Terus ini komposisi mineralnya. Ada plagioklas, piroksen, amfil, dan olivin. Nah, mineral berwarna merah ini itu adalah garnet. Jadi, tapi garnet ini nggak masuk dalam hitungan ya, karena dia nggak termasuk jenis 3 mineral ini. Terus ini hasil normalisasinya. Dan setelah kita masukin dalam grafik level 8, dapat kita lihat batu ini adalah batu piroksen hornblende peridotit. Untuk genesanya, batuan ini dia adalah batuan intrusif. Batuan kelompok ini tuh berasal dari mantul bumi, baik sebagai blok yang solid ataupun dalam bentuk fragmen, ataupun bisa sebagai akumulasi kristal dari magma yang terbentuk di dalam mantel. Kegunaannya sumber aman dan kalium kromium. Tapi kalau kita lihat batuan yang keempat ini, mungkin dia ada case spesial karena ada garnet, jadi mungkin garnetnya bisa diambil untuk jadi perhiasan. Oke, lanjut ke batuan nomor 5. Oke, batuan nomor 5. Batuan nomor 5 ini sebenarnya agak susah sih ya, karena nggak bisa diputar-putar gitu kan dari video doang. Cuman kalau kita lihat sekilas warnanya pasti hitam kehijauan, dan warna lapuknya tuh ada di baliknya itu berwarna coklat kehijauan. Komposisinya itu fenokristal 10%, massa dasar 90%. Dia ini punya tekstur holokristalin, kemas inaktif granular porfiritik vaneritik, ukuran kristalnya very coarse, bentuk mineral hipidiomorf, dan komposisi indeks warnanya galanopratik. Terus inilah komposisinya. Karena dia berwarna kehitaman-kehitaman gini, maka dia kalau menurut saya didominasi oleh mineral amfibol. Ini hasil normalisasinya. Setelah itu dimasukin ke dalam grafik level 8 lagi, kayak sebelum-sebelumnya. Nah, kita udah nemuin batuan ini adalah batuan olivin pyroxene hornblende. Jadi batuan ini tuh terbentuk sebagai akumulasi mineral dengan menggunakan hornblende yang terkristalisasi lebih dulu di dekat magma. Ini saya dapat dari sumber ya. Dan kegunaannya itu bisa digunakan sebagai arsitektur, bisa mungkin sebagai keramik semacamnya, industri dan antikes.
Oke, kita lanjut ke sampel terakhir, sampel nomor 6. Sampel 6 ini tuh kalau kita lihat-lihat dia punya warna hijau hitam, alias hijau hitaman. Untuk warna lapuknya tuh saya kurang bisa ngelihat sih. Tapi seharusnya kalau warna lapuk itu dia bakal warna lebih tua daripada warna segar ya. Terus dia ini punya komponen 85% phenolphthalein dan sistem massa dasar. Terus dia punya tekstur holokristalin, kemas inek granular porphyritic avanitic, bukan kristal quartz, untuk mineral hipidiomorph, dan komposisi indeksnya melanokratik. Lalu ini komposisinya. Kayak sebelum-sebelumnya, kalau mineral yang didominasi oleh warna hijau, berarti didominasi oleh olivin. Lalu ini adalah standarisasinya. Dan kita dapat nih angka-angka ini. Nah, setelah dapat angka-angka ini, kita bisa masukin ke sini, grafik level 8. Nah, kalau kita masukin ke level 8, kita bakal tahu nih, di batuan apa. Karena kalau kita sedikit ya, dia ada di sini kan, berarti dia di bagian batuan pyroxene peridotit. Oke, lupa zoom out. Oke, batuan pyroxene peridotit. Ini adalah batuan intrusif sama kayak peridotit sebelumnya. Dia ini terbentuk dari mantel bumi, baik dalam sebagai blok yang solid ataupun dalam fragmen, ataupun bisa terbentuk sebagai kristal akumulasi dari magma yang terbentuk dalam mantel. Nah, kegunaannya ini bisanya dia dijadiin sumber alami dari nikel dan kromium. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, daftar pustaka belum masukin, tapi yang saya dapat banyak sumber-sumber ini dari buku Naturgas and Mineral yang punya Bonwit sama Chris Veland. Sisanya ada di Google kok. Nanti kalau dimasukin ke dalam PPT yang benar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.